hadirin sekalian, pada hari ini kabarnya sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Bapak doakan selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar kimia. Namun sebelum belajar kimia pada hari ini, mari kita memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya kita dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran kimia ini, sehingga ilmu kita akan bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta didik, pada kesempatan saat ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang sel elektrokimia, yaitu hukum Faraday. Ada Faraday 1, ada Faraday 2. Oleh Bina Terjadi SPD Guru SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Hukum Faraday hubungannya adalah dengan hitungan sel elektrolisis. Ada dua hitungan. Yang pertama, untuk sel elektrolisis tunggal adalah menggunakan hukum Faraday 1. Sedangkan yang kedua adalah sel elektrolisis ganda untuk hukum Faraday yang kedua. Ini diambil dari kompetensi dasar 3-4, yaitu menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menentukan besaran-besaran yang terkait dengan sel elektrolisis. Kemudian kompetensi 4-4 menyajikan rancangan prosedur penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Sehingga diambil tujuan pembelajaran. Setelah menyimak tayangan video pembelajaran ini, bisa diharapkan dapat menerapkan konsep hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis untuk 1. Menghitung massa endapan yang terbentuk, 2. Menghitung volume gas yang dihasilkan, 3. Menghitung pH lautan yang terjadi. Sebelum masuk pada materi pembelajaran kelas 12 ini, Anda ingat pada rumus-rumus hitungan kimia di kelas 10 dan ke-11. Yang pertama adalah tentang massa endapan, menyatakan banyaknya mol dikalikan AR. Kemudian volume gas sama dengan mol dikalikan STP. Ini menyatakan 1 mol gas pada kadar standar adalah 22,4 liter. Kemudian rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif, di mana H positif menyatakan satuan molar, yaitu mol per volume. Demikian juga pada pOH ada rumus min log konsentrasi OH negatif, di mana OH negatif juga menyatakan banyaknya molar, mol per liter. Dari situlah akan diperoleh rumus pH, di mana pKw min pOH. pKw-nya sama dengan 14, pOH-nya diambil dari persamaan pOH di atas. Mari kita masuki pada materi yang kita nantikan, yaitu hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 ini membahas yang terjadi pada satu sel elektrolisis. Ini berbunyi bahwa jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan selama elektrolisis berlangsung, yang kemudian dibuat dalam bentuk persamaan W sama dengan BE kali F, di mana W menyatakan endapan yang dihasilkan, di mana BE adalah berat ekivalen, F adalah muatan listrik dengan satuan Faraday, di mana BE menyatakan banyaknya massa atom relatif setiap jumlah elektron. Kemudian F menyatakan banyaknya muatan listrik dalam volume per 96500. Dari sini diperoleh rumus baru bahwa W sama dengan AR per elektron dikalikan I per 96500. Sementara I sendiri adalah muatan listrik yang bisa dicari dengan menggunakan ampere dikalikan waktunya. Maka timbullah rumus baru lagi, yaitu W sama dengan AR per elektron I kali T per 965
di mana W menyatakan mol dikalikan AR karena ini adalah massa. Kemudian sama dengan AR per elektron dikalikan I kali T per 96500. Di sebelah kiri ada AR, di kanan juga ada AR, maka AR-nya hilang. Maka elektron dikekirikan menjadi mol elektron sama dengan I kali T per 96500. Mol elektron sendiri I kali T per 96500 itu sama dengan I per 96500. Maka diperoleh rumus mol elektron baru, di mana mol elektron adalah I per 96500. Demikian juga akan terjadi rumus mol elektron yang berikutnya, di mana I per 96500 sama dengan Faraday, maka mol elektron sama dengan Faraday. Dengan demikian kita memperoleh 3 rumus mol elektron. Yang pertama, mol elektron jika diketahui arus listrik dalam ampere maka dikalikan I per 96500. Sedangkan yang kedua, mol elektron jika diketahui dalam satuan kolom muatan listriknya maka dibagi 96500. Sementara kalau dalam satuan Faraday, mol elektron sama dengan Faraday-nya. Mol elektron ini adanya di mana dalam sel elektrolisis? Ini adanya di dalam rangkaian sel ini, mengalir sejumlah arus listrik dengan jumlah mol elektron. Kemudian kan di sini dapat menurunkan rumus baru, di mana berat adalah dikalikan dengan AR. Kalau berat dirubah menjadi volume, maka AR diganti dengan STP. Kemudian juga bisa menghitung konsentrasi molar, yaitu dengan mengganti STP dirubah mol H positif dibagi dengan volumenya. Demikian juga pada konsentrasi OH negatif, yang satuannya molar juga, maka jumlah OH min dibagi dengan volumenya. Maka di sini ada keterangan bahwa W adalah massa endapan dalam satuan gram, AR adalah massa atom relatif, kemudian E adalah jumlah elektron yang terlibat, BE adalah berat ekuivalen, F adalah muatan listrik dengan satuan Faraday, I muatan listrik dengan satuan kolom, kemudian I arus listrik dengan satuan ampere, T waktu menggunakan satuan detik, P adalah volume gas pakai liter, kemudian STP adalah standar mol elektron, mol volume dalam 22,4 liter, atau STD dalam keadaan lain. Kemudian H positif dan OH negatif sama dengan jumlah ion H positif atau OH min. Kemudian volume dalam liter, ini volume lautan yang terjadi pada peristiwa elektrolisis. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus-rumus ini, mari kita lihat satu contoh soal. Contoh soal, elektrolisis 10 liter lautan CuS4 dilakukan selama 1,5 jam dengan kuat arus 10 ampere menggunakan elektroda platina, di mana ArCu adalah 63,5. Ini gambarnya rangkaiannya. Ini adalah lautan daripada CuSO4. Pertanyaannya, hitunglah A. Berapa gram logam tembaga yang dapat diendapkan? Berapa liter volume lautan yang dihasilkan pada keadaan STP? Berapa pH lautan yang terjadi? Untuk menjawab ini, mari kita lihat penyelesaian satu persatu. Yang pertama, penyelesaian contoh A. Pertama diketahui sini ada 10 liter adalah volumenya, kemudian sini ada 1,5 jam adalah waktunya, yang kemudian dirubah ke dalam satuan detik, setengah jam dikalikan 60 menit kali 60 detik, maka 5.400 detik. Kemudian 10 ampere, ini adalah I-nya ArCu 63,5. Yang ditanyakan adalah massa endapan tembaga. Jawab atau penyelesaiannya, cara satu dengan menggunakan rumus W. Nah, sebelum masuk ke rumus W, maka pertama yang Anda tulis adalah persamaan reaksi ionisasi daripada CuS4 terion menjadi Cu2 positif dan SO42 negatif. Endapan terjadi di katoda, maka tuliskan reaksi di katoda, yaitu Cu yang akan mengendap di katoda dengan 2 elektron menjadi endapan tembaga. Dari sini tinggal masuk pada rumus W. Cu sama dengan AR per elektron dikalikan I kali T per 96500.
Kemudian masukkan datanya, AR-nya 63,5, I-nya 10 ampere, waktunya 5400, elektronnya ini ada 2 dibagi 96500. Maka kalau dihitung akan ketemu massa endapan 17,7668 gram. Kemudian ada penyelesaian cara yang kedua, yaitu dengan konsep mol elektron. Caranya sama juga, yaitu pertama yang ditulis adalah persamaan reaksi ionisasi, di mana CO4 akan terjadi menjadi Cu2 positif plus SO4 2 negatif. Yang diminta adalah endapan di katoda, maka tulis juga reaksi di katodanya. Cu2 positif dengan 2 elektron akan menjadi Cu endapan. Nah, dari sini dimintakan hubungan elektron dengan endapan. Maka di situ dalam persamaan reaksinya 2 elektron berhubungan dengan 1 mol tembaga, di mana mol elektron sehingga sama dengan mol tembaganya menjadi 1/2 dikalikan mol elektronnya. Maka diperoleh mol tembaga setengah mol elektron. Untuk mencari massa tembaga, maka rumusnya adalah mol tembaga dikalikan dengan AR-nya. Maka mol tembaga sendiri adalah setengah mol elektron dikalikan AR tembaganya. Maka dari sini diturunkan lagi rumusnya, setengah mol elektron sendiri adalah I kali T per 96500 dikalikan AR. Masukkan datanya, semuanya I-nya diganti dengan 10, kemudian waktunya 5400, AR-nya 63,5, kemudian jumlah elektronnya sudah ada 2 dibagi 96500, maka diperoleh angka I yang sama 17,7668 gram. Ini baru menyelesaikan jawaban A. Kita lanjut pada jawaban yang B. Caranya sama, yang pertama diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan. Tuliskan reaksi yang terjadi sebelum menjawab. Ini menggunakan cara satu, yaitu dengan rumus volume. Ditulis reaksi ionisasinya kayak tadi. Kemudian sekarang kamu analisis yang akan terjadi, volume adalah di mana? Adalah pada ion SO4 yang terjadi di reaksi di anoda. Reaksi di anoda yang bereaksi adalah bukan SO4 tapi H2O-nya. H2O akan bereaksi menghasilkan gas oksigen dengan 4 H positif dan 4 elektron. Maka di sini dimasukkan ke dalam rumus P oksigen. Maka STP kali I kali T per jumlah elektron dibagi 96500. Kemudian dari sini masukkan saja STP-nya karena dalam keadaan standar, maka 22,4, I-nya 10, T-nya 5400 dibagi elektronnya. Ini elektronnya adalah 4, maka dibagi 96500. Kalau dihitung ketemunya 3,1337 liter. Kemudian ini pun dapat diselesaikan dengan cara yang kedua, yang menggunakan konsep mol elektron. Reaksinya sama, reaksi di katoda maupun ionisasinya. Maka kamu sekarang tinggal menghubungkan elektron dengan gas oksigen, di mana elektronnya adalah 4E, hubungannya dengan gas oksigen adalah 1 mol. Ketika elektronnya adalah 1 mol elektron, maka oksigennya menjadi 1/4 mol elektron. Maka diperoleh mol gas O2 adalah 1/4 mol elektron. Maka kalau mencari volume gas O2, mol O2 dikalikan STP. Mol O2 nya sendiri adalah 1/4 kali mol elektron dikalikan STP. Masukkan ke dalam rumus, di mana mol elektronnya adalah I kali T per 96500. Kemudian masukkan data-datanya, semuanya masuk. Setelah semuanya masuk, tinggal dihitung. Ternyata hasilnya sama, 3,1337 liter. Setelah itu kita lanjut pada penyelesaian pertanyaan yang C. Yang pertama sama diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah pH larutan, kemudian baru menjawab. Ini menggunakan cara pertama dengan rumus konsentrasi H positif. Sebelum masuk pada rumus, maka tuliskan persamaan reaksi ionisasinya, kemudian reaksi yang berhubungan dengan pH, yaitu terjadi di anoda. Di sini ada H positif, ini hubungannya dengan pH. Maka masuk rumus H positif, konsentrasi
ini banyaknya H positif kali IT, kemudian per volume per elektron kali 96500. Masukkanlah datanya. H positifnya ini jumlahnya ada 4, masukkan. I-nya ada 10, masukkan. Waktunya 5400, masukkan lagi ya. Di sini volumenya 10 liter, kemudian elektronnya yang terlibat juga 4. Ini dibagi 96500, kalau dihitung ketemu angkanya adalah 0,056 molar. Konsentrasi ini angkanya dirubah dalam perpangkatan menjadi pindah ke belakang 2 digit, maka 5,6 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, setelah itu baru masuk pada rumus pH, yaitu min log konsentrasi H positif. Maka sama dengan min log H positifnya diganti menjadi 5,6 kali 10 pangkat min 2, yang bisa dilogat hanya 10 pangkat min 2 nya. Dia dikedepankan, maka pH diperoleh 2 min log 5,6. Kemudian cara kedua, ini menggunakan konsep mol elektron. Sama caranya, pertama bersama reaksi ionisasi, kedua reaksi yang terjadi di anoda karena menghasilkan H positif. Tinggal sekarang menghubungkan mol elektron dengan konsentrasi H positifnya. Maka terjadi hubungan 4 elektron dengan 4 H positif. Artinya mol elektron sama dengan 4/4 mol H positif. Dengan demikian diperoleh data bahwa mol H positifnya adalah 4/4 kali mol elektron. Kemudian dirubah ke dalam satuan molar, artinya mol H positif dibagi dengan volume. Masukkan datanya, mol H positif adalah 4/4 kali mol elektron, kalikan 1/P. Kemudian di mana mol elektronnya adalah I kali T per 96500. Masukkan datanya yang ada, ya, ini udah 4/4, yang belum diganti adalah tinggal angka I adalah 10. Ya, kemudian T-nya 5400, kemudian volumenya adalah 10. Maka diperoleh angka terakhir dengan 0,056 molar, yang bisa dirubah ke dalam 10 perpangkatan menjadi 5,6 kali 10 pangkat min 2, yang kemudian akan masuk pada rumus pH, min log konsentrasi H positif. Maka dari sini H positifnya diganti ya dengan 5,6 kali 10 pangkat min 2, maka diperoleh pH sama dengan 2 min log 5,6. Jadi dengan demikian ada dua teori cara menyelesaikan soal ini dengan hasilnya yang sama. Artinya kalau kamu melakukan tes atau mengerjakan soal seperti ini, bisa ambil salah satu teorinya. Mana yang paling mudah, itulah yang Anda pakai. Jangan dua-duanya dipakai. Sebelum mengakhiri tentang pembahasan materi ini, Bapak ingin tahu sampai di mana kemampuan kalian. Ya, untuk dicoba di rumah nantinya, ya, tanpa bantuan dari panduan Bapak di sini, tapi langsung dengan teman-teman yang ada di sekitar kalian. Ada contoh latihan soal pilihan ganda. Nah, ini ya. Apakah jawaban ini benar? Nah, nanti dicoba dibuktikan. Kemudian ini latihan kedua juga ini ada jawabannya, silakan dibuktikan. Kemudian ini contoh soal ketiga juga latihannya ada jawabannya, silakan dibuktikan. Kemudian ini yang keempat juga silakan Anda buktikan. Demikian juga ini soal yang kelima, silakan Anda dibuktikan. Benarkah jawaban-jawaban ini yang Bapak berikan pada kalian? Siapa tahu ada jawaban yang salah. Jika kalau terjadi ada yang salah, itu sengaja memang Bapak salahkan supaya kalian lebih mengerti. Kalau memang benar semua jawaban yang ada, berarti Anda pun sama teori dengan Bapak yang telah Bapak coba. Demikian materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kalian, sehingga kalian pada hari ini ilmunya bertambah banyak lagi. Akhirnya Bapak ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.